Malam, perkenalkan nama saya Antri Andica, NIM 1710416434, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, hari tanggal Senin 18 Januari 2020, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Manajemen Pemasaran 1. Soal bagian A, berkenaan dengan kegiatan Anda di classroom. 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa harus hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 1? Jawaban 11 kali pertemuan. Karena agar bisa memahami materi dalam Manajemen Pemasaran 1 dan strategi-strategi yang ada di dalam Manajemen Pemasaran 1. 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawaban yang saya kerjakan: video record personal selling, mencari materi personal selling di Google atau di YouTube, tugas buat iklan dengan YouTube, tugas meringkas video periklanan, latihan soal manajemen pemasaran, tugas video menjelaskan materi tentang pemasaran, tugas terstruktur tentang manajemen pemasaran, dan soal ujian tengah semester serta soal ujian akhir semester. 3. Manfaat apa yang sudah saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran melalui Google Classroom? Jawaban: Classroom mempermudah kegiatan kuliah selama pandemi seperti ini karena materi atau tugas yang diberikan dosen dapat tersampaikan jelas kepada mahasiswa tentang manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom. Soal bagian B, ini berkenaan dengan periklanan dan personal. 1. Tuliskan teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. Jawaban 1. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. 2. Bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat, dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata konotasi namun mengandung makna yang baik. 2. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Jawaban: beberapa syarat iklan sebagai berikut. Bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat, dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata konotasi namun mengandung makna yang baik, berisi informasi yang jelas dan padat. 3. Tulis tujuan iklan. Tujuan dari iklan adalah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa, memberikan informasi kepada klien atau konsumen mengenai suatu produk, barang, atau jasa mereka, perusahaan, ataupun suatu ide. 4. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasar isinya. Iklan penawaran niaga, iklan yang biasa kita jumpai dari iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan pelayanan masyarakat, iklan ini biasa berasal dari instansi atau lembaga. Iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan. 5. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Iklan cetak, ilustrasi koran, iklan daring, ilustrasi internet, iklan elektronik, ilustrasi televisi, iklan luar ruangan, sebuah videotron menampilkan pesan terkait pandemi COVID-19 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dan penempatan produk. 6. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu iklan komersil, commercial advertising, iklan corporate advertising, dan iklan non-komersil, public service advertising. 7. Coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Penerima mahasiswa baru di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi telah dibuka. Tahukah kamu kenapa Fakultas Ekonomi UPB bisa berdiri hingga sekarang? Jawabannya, kemampuan kami membangun lulusan yang tidak hanya kompeten namun juga berakhlak baik dan berdampak positif bagi sekitar. Cari tahu 8 program studi S1 di Fakultas Ekonomi UPB yang bisa kamu ikuti sebagai persiapan sebelum berkarir di dunia manajer. 8. Tuliskan fungsi dari media promosi. Fungsi pengenalan, mengenal produk atau jasa dengan memberikan informasi kepada konsumen. Fungsi penawaran, menawarkan kepada konsumen agar dapat mengambil keputusan untuk membeli produk berdasarkan macam media yang digunakan, maka perikanan bisa dibedakan. 9. Berdasarkan macam media yang digunakan, maka perikanan media akan menjadi
Media cetak. Media cetak adalah media pendidikan paling sering digunakan oleh perusahaan. Media penyiaran, televisi, dan radio merupakan dua media penyiaran yang paling sering digunakan dalam perikanan yang bersifat audiovisual. Media luar ruang. Media luar ruang yang sering digunakan sebagai media perikanan adalah papan reklamen, salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan. Media darling mempromosi barang atau jasa yang menggunakan berbagai produk teknologi dan komunikasi. 10. Apa yang dimaksud dengan personal selling? Personal selling adalah suatu bentuk penjajahan secara lisan dalam suatu pembicara dengan seseorang terlebih calon pembeli dengan tujuan meningkatkan terwujudnya penjualan produk. 11. Apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion adalah satu tipe marketing yang bisa digunakan untuk mempengaruhi produk yang baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. 12. Tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion: iklan, brosur, reklamen, baliho, spanduk, dan backdrop. 13. Apa yang maksud dengan publicity? Publicity yakni beberapa info mengenai barang atau perusahaan yang disebarluas ke orang-orang. Cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau berbentuk penyajian yang lain yang berbentuk positif. Demikian jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 saya. Sekian dan terima kasih.